Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas konseling keluarga yang berjudul Membangun Landasan Keluarga Sakinah. Yang selanjutnya, status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Setiap manusia sebagai makhluk lainnya sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status sebagai hamba Allah setidaknya mempunyai dua arti. Yang pertama, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya. Yang kedua, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan. Menurut setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan, selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Seperti telah disebut di atas, Allah menyebut perkawinan sebagai janji kuat atau misaqon walidon. Kata ini hanya digunakan 3 kali dalam Al-Quran, yaitu janji antara Allah dan para rasulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 juz 7. Janji antara Rasul Musa alaihissalam dan umatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dan janji perkawinan Quran An-Nisa. Prinsip dalam perkawinan dan keluarga ada 7, yaitu yang pertama, berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah atau al-qiyamu bi hududillah. Yang kedua, saling rela atau ridho. Yang ketiga, layak atau ma'ruf. Yang keempat, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik atau ihsan. Yang kelima, tulus atau nihlah. Yang keenam, musyawarah. Dan yang terakhir, perdamaian atau islah. Ketujuh, prinsip perkawinan dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh 4 pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan adalah berpasangan atau jawaz. Yang kedua, perkawinan adalah ikatan yang kokoh. Yang ketiga, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik. Yang keempat, perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Apa itu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Kata sakinah digunakan dalam menyifati kata keluarga, merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam pembangunan tatanan keluarga, yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Atau dalam jurnal bimbingan konseling Islam, keluarga dianggap sakinah apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketentraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang. Selanjutnya, fungsi keluarga. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Yang kedua, fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan dan seluruh anggotanya. Yang ketiga, fungsi religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Yang keempat, fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Yang kelima, fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Yang keenam, fungsi rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Yang ketujuh, fungsi ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Kemudian yang terakhir, keluarga sakinah. Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah.
Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Di dalamnya tertuang 5 tingkatan keluarga sakinah dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keluarga prasakinah. Yang kedua, keluarga sakinah 1. Yang ketiga, keluarga sakinah 2. Yang keempat, keluarga sakinah 3. Dan yang kelima, keluarga sakinah 3+. Inilah pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.